Siapa bilang ke Tankaman nggak ada jalur mobil? Ada kok. Selain bisa melihat Gunung Merapi dengan sangat jelas, persis di depan Tankaman ini kita bisa lihat Taman Nasional Pluyon yang ada di Kecamatan Kalikuning, Sleman, Yogyakarta. Kali ini kita akan menikmati pemandangan alam dan bermain air di sungai yang sangat jernih. Welcome. Halo semuanya, selamat datang di Noob Story. Oke, perjalanan wisata kali ini aku mau ajak teman-teman untuk main ke salah satu lokasi wisata yang ada di Sleman. Tepatnya kita akan ke Pluyon yang berada di Kalikuning, Sleman, Jogja. Lalu lanjut makan siang di Tankaman, masih di Sleman juga. Nah, keduanya antara Pluyon dengan Tankaman sebetulnya itu satu lokasi, tapi terpisah kecamatan. Jadi kalau Pluyon itu masuknya Kecamatan Kalikuning, sedangkan Tankaman masuknya Kecamatan Kaliurang. Setidaknya itu yang aku pelajarin dari Google Map ya. Nah, dari Tankaman sebetulnya kita bisa lihat Pluyon langsung, tapi memang aksesnya kita harus muter nih. Oh ya, sebelum video ini berlanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk like video ini, share and subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya setiap update terbaru teman-teman boleh mendapatkan notifikasi tersebut. Tapi lebih tepatnya supaya adminnya bahagia. Penting itu John. Oke, lanjut. Nah, Pluyon sendiri jaraknya itu nggak terlalu jauh kalau dari titik nol kota Jogja ya. Hanya sekitar kurang dari 30 km tergantung jalur yang teman-teman pakai. Dan biasanya lama perjalanan kisaran 1 jam lebih dikit lah, tergantung kondisi jalan juga. Tapi berhubung kami menginapnya di Hotel The Cangkringan Villa and Hotel, jaraknya sendiri hanya 3,7 km atau bisa ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit ya kira-kira. Dan buat teman-teman yang penasaran tentang hotel yang kami pakai malam hari ini, The Cangkringan Villa and Hotel, teman-teman bisa klik di pojok kanan atas dari smartphone atau komputer teman-teman. Tapi buat yang nontonnya pakai smart TV kayaknya mesti cari secara manual deh. Dan akhirnya kita nyampe juga di lokasi parkir dari Pluyon Kalikuning, Jogja. Yaudah, kita parkir mobil dulu dan langsung masuk aja. Dan buat teman-teman yang mau ngemil, teman-teman bisa ngemil di lokasi parkiran ini karena banyak warung-warung yang menjual jajanan gitu. Tapi kalau di dalam sudah nggak ada yang jual-jual gitu. Jadi pastiin teman-teman kalau yang mau ke toilet atau mau jajan atau ngemil apa, bisa di lokasi parkiran tadi. Nah, selebihnya tidak ada fasilitas seperti itu. Nah, akhirnya kita nyampe juga di loket pembayaran. Kira-kira kenanya berapa ya? Pak, teng mriki saged ngeburke drone mboten nggih? Mboten nangsal nggih. Oke, jadi untuk tiket masuknya per orang itu 10.000 dan asuransinya 2.000. Jadi totalnya 12.000. Dan di sini ada peraturan tidak boleh nerbangin drone. Dan begitu masuk kita langsung akan disambut dengan permainan. Bukan permainan ya, semacam jembatan gantung di atas pohon, dan ini tidak dikenakan biaya. Hanya teman-teman mesti hati-hati, terutama yang membawa anak kecil. Dan juga perhatikan kalau kira-kira yang ada di atas pohon ini kapasitasnya sudah terlalu banyak, saranku tidak usah ke jembatan sini. Tapi kalau masih tipis-tipis ya nggak masalah. Dan kira-kira pemandangan apa aja yang bisa kita dapat dari atas sini? Yang pertama-tama kita bisa langsung lihat jurang yang dalam di seberang situ. Dan yang paling ikonik adalah jembatan yang satu ini, peninggalan Belanda. Karena aku penasaran dan belum pernah bikin video di situ, yaudah kita langsung menuju ke area jembatan tadi.
Sebetulnya aku sudah pernah ke lokasi ini sekitar tahun 80-an atau 90-an awal, dan ya buat teman-teman yang memang asli orang Jogja biasanya nggak asing dengan tempat ini, dan dulu masih sepi sekali, John. Oke, daripada berlama-lama kita langsung masuk ke dalam aja. Buat teman-teman yang belum pernah kesini pasti penasaran di dalam ada apa aja. Sebetulnya lokasi ini udah sering banget dipakai buat syuting film ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa tambah komen di bawah. Dan jembatan ini membentang kira-kira sekitar hampir 200 meter. Dan seingatku ya, sekitar tahun 2000 awal belum ada pengelola yang mengelola tempat ini. Jadi kalau mau masuk, masuk aja. Bahkan aku bisa masuk dari Kaliurang, turun lewat lereng-lereng gitu, trekking gitulah ya, bisa tembus ke sini. Dan sekarang aku mau ajak teman-teman untuk bermain air di sungai yang airnya selain dingin, itu jernih banget karena emang deket banget sama mata airnya. Jadi teman-teman bisa main air di situ sepuasnya. Cuman karena jalurnya seperti ini, jadi berhati-hatilah, terutama buat teman-teman yang membawa anak kecil atau orang tua. Sangat berhati-hati sekali. Pemandangannya keren sih, tapi nggak boleh terbangin drone, jadi ya sayang aja. Dan akhirnya kita nemuin sungai kecil yang ada di sini, dan emang bener airnya masih jernih seperti zaman waktu aku kecil. Ya seperti ini, sungainya nggak besar-besar banget, ya cuman seperti aliran gini nih. Asik aja, ada arusnya tipis-tipis dan airnya dingin banget, dan itu cetek. Cetek apa sih? Maksudku airnya dangkal, nggak dalam sungainya. Jadi bisa main air lah sepuasnya, tipis-tipis gitu. Dan berhubung ini hari Minggu, tempat lokasi favoritku agak rame, aku mau ajak teman-teman untuk ke dalam, lebih dalam lagi dikit. Kita akan main air di sana karena biasanya di sana masih sepi. Dan ternyata emang benar di lokasi ini masih sepi. Jadi lebih privacy aja. Oke, dirasa puas main air, kita langsung pulang ke Tankaman. Nah, zaman aku kecil dulu, aku mainnya ke sini nih. Dari Kaliurang situ turun. Dari Kaliurang sini kan turun. Terus nyebrangin sana. Masih sepi. Belum viral-viral banget. Sepi beneran. Nah, kayak sekarang rame kalau weekend. Jadi keinget juga bahwa dulu sering ada orang adain outbound di daerah sini, di daerah Kali Kuning. Bahkan aku juga sempat ikut acara outbound tersebut. Bahkan ada flying fox-nya juga. Keren aja, seru-seruan aja. Cuman kok kayaknya kali ini pas aku datang nggak ada kali ya. Entah mungkin pas nggak ada kali. Dan waktu aku mengikuti outbound di kala itu ya, tahun 2008 mungkin ya, melintasi dari jembatan Belanda itu, melintasi ke seberang dengan menggunakan Firefox. Kok Firefox sih? Apa sih namanya? Flying Fox. Nah, dari jembatan ini itu Flying Fox ke seberang, jadi bisa ke arah Tankaman. Jadi setelah Flying Fox dari jembatan ini ke seberang, kita mendaki bukitnya. Nah, nanti bisa sampai ke Tankaman, tepatnya di atas sini nih. Nah, itu bisa, tapi jalurnya nggak se ekstrem itu ya, ada jalurnya sendiri sih. Nah, dari Pluyon ke Tankaman dengan mobil jaraknya sekitar 7,3 km. Sebetulnya deket sih, tapi harus muter. Dan saat perjalanan muter ini kita nemuin ada wisata dengan jeep yang bisa kita sebut dengan lavator, dan itu banyak banget, teman-teman bisa cari info sendiri. Dan salah satu lokasi favoritnya adalah di sini karena jeep itu akan dibawa keliling dengan basah-basahan seperti ini. Jadi emang buat seru-seruan aja sih. Dan karena kebetulan aku lewat sini, jadi aku abadikan momen ini dengan drone supaya kita bisa lihat dari atas. Karena banyaknya jeep yang lewat sini dan itu warna-warni, jadi kayak mainan aja kalau dilihat dari atas. Tapi seru juga buat teman-teman yang belum pernah ngerasain lavator, bolehlah cobain.
teman-teman bisa cari infonya sendiri karena emang banyak yang menawarkan Jeep Lavatur gini nih. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman yang penasaran bisa cek-cek harga dulu. Dan kita lanjutin perjalanan dari lokasi ini, kita mesti jalan lagi ke atas ke arah Kaliurang 4 km, dan setelah teman-teman menemuin Tugu Udang gini, teman-teman ambil yang jalur paling kanan. Karena rata-rata orang promosiin di sosial media melalui jalur motor, kali ini aku mau tunjukin lewat jalur mobil. Dan setelah teman-teman melalui Tugu Monyet, lagi-lagi kita ambil jalur yang paling kanan. Jadi dari Tugu Udang kita ambil kanan, Tugu Monyet kita ambil kanan lagi. Nah, setelah teman-teman melalui persimpangan ini, kita ambil yang paling kanan lagi. Nah, jalurnya emang sempit, hanya untuk satu mobil, kanan kirinya mepet. Jadi waktu lewat jalan seperti ini ya pinter-pinter mengalah aja kalau berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan, karena emang benar-benar mepet. Walaupun tidak sepanjang ruas jalannya mepet, kadang ada yang kanan kirinya longgar. Nah, teman-teman bisa pakai lokasi itu untuk bersimpangan. Dan akhirnya kita memasuki jalan yang agak luasan dikit, agak lebaran dikit, bisa buat 2 mobil di lokasi ini ya. Dan Google Map hanya mengantarkan kita sampai lokasi ini. Tapi nggak perlu khawatir karena dari lokasi ini ada petunjuk jalannya yang papan biru. Kita belok kanan terus aja, dan di jalan ini, nah kita mesti hati-hati. Harusnya kita ambil kiri, tapi papan petunjuknya agak ambigu menurutku, mengarahkan aku seolah-olah harus ambil jalan lurus. Jadi aku ambil jalan lurus aja sehingga aku tersesat dan susah putar balik. Dan akhirnya kita berhasil putar balik, langsung kita menuju ke Tankaman. Dan dari tikungan tadi, perempatan tadi, kita masih masuk sekitar 150 meter dan kita bayar parkir di sini. Untuk mobil biaya parkirnya Rp5.000, dan dari parkiran mobil kita jalan aja dikit-dikit. Paling sekitar 50 meter kita udah nyampe di lokasi Tankaman. Kita langsung ketemu tulisan Tankaman yang gede, Natural Park gitu. Dan Tankaman sendiri lebih condong ke tempat nongkrong ya, bukan resto sih, lebih tepatnya tempat nongkrong, tempat nyantai-nyantai. Jadi kita bisa nyantai-nyantai di sini sambil lihat jembatan yang ada di Pluyon. Kita bisa lihat dari sini dari kejauhan, dan itu terlihat jelas. Sebetulnya dari lokasi ini kita bisa lihat Merapi juga, cuman ya seperti yang teman-teman ketahui, hari ini Merapinya lagi malu-malu, ketutup awan mendung, jadi kita nggak bisa lihat Merapi. Oke, kita pesan menu aja dulu di sini, dan kira-kira menunya ada apa aja selain di sini snack-snack seharga 5.000-an, banyak di sini teman-teman bisa pilih. Dan ini adalah menu utamanya. Dan buat teman-teman yang pengen makan makanan berat yang ada di sini, menurutku hanya tinggal soto aja yang kita bisa makan nasi, yang lainnya berupa mie dan lain sebagainya, dan sisanya adalah cemilan. Jadi emang benar tempat ini lebih cocok buat nongkrong-nongkrong ya. Oke, sambil nunggu soto pesananku datang, kita explore bagian paling utara, bagian paling mendekati Gunung Merapi, dan di sini sepertinya ada penginapan 2 kamar gitu, dan ada lokasi buat api unggun gini ya. Dan aku memang lupa tanya, ini penginapan disewakan atau enggak. Dan akhirnya kita makan siang juga, dan menurutku sotonya dengan harga 16.000 menurutku sih worth it juga sih, karena memang enak juga sih. Dan selain itu juga masih banyak camilan-camilan lainnya. Jadi ya enak aja nongkrong di sini berlama-lama gitu. Oke, karena hari sudah agak sorean, sekitar jam 2, jam setengah 3, kita balik dulu ke hotel. Karena perjalanan berikut aku akan ajak teman-teman untuk ke Heha yang ada di Jalan Kaliurang juga, yang pastinya akan aku posting di postingan berikutnya ya. So, sekian video kali ini, nantikan postingan kami berikutnya. Saatnya undur diri, saya Emmanuel Nuk pamit, bye.